Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Jelita dengan NIM akhir 106. Saya merupakan praktikan tutorial eh, penelitian operasional 2 pada shift 2. Nah, kali ini saya akan menyelesaikan tugas mingguan untuk modul ke-6 yaitu teori antrian. Sebelum itu, kita bakalan membacakan soalnya terlebih dahulu. Jadi untuk nomor satu, sebuah pusat perbelanjaan memiliki satu gerbang keluar otomatis, di mana kendaraan harus membayar sebelum keluar. Mesin pembayaran dapat melayani rata-rata 60 kendaraan per jam, sementara kendaraan yang tiba di gerbang keluar mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata 48 kendaraan per jam. Tentukan yang pertama itu tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan, lalu jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan berada dalam antrian, lalu jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan berada dalam sistem, waktu rata-rata yang diharapkan kendaraan menunggu dalam antrian, serta waktu rata-rata kendaraan berada dalam sistem. Untuk soal nomor satu ini diketahui kan bahwa pusat perbelanjaannya itu memiliki satu gerbang keluar otomatis, di mana kendaraannya itu harus membayar sebelum keluar. Jadi untuk nomor satu digunakannya itu adalah single channel, single pass. Jadi di mana dia itu memiliki hanya satu pelayanan dan juga hanya satu tahap eh, tahap aktivitasnya gitu. Jadi single channel dan juga single single channel single pass. Lalu lanjut yang ke nomor dua, dia ada sebuah klinik gigi memiliki 4 dokter gigi yang melayani pasien. Rata-rata pasien datang setiap 40 pasien per jam. Setiap dokter gigi mampu menangani sebanyak 12 pasien per jam. Tentukan tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan, jumlah rata-rata pasien yang diharapkan berada dalam antrian, jumlah rata-rata pasien yang diharapkan berada dalam sistem, waktu rata-rata yang diharapkan pasien menunggu dalam antrian, serta waktu rata-rata pasien berada dalam sistem. Nah, untuk nomor dua ini kan diketahui bahwa sebuah klinik gigi memiliki 4 dokter gigi yang melayani pasien. Berarti eh, di sini itu yang nomor dua menggunakan multi-channel single pass yang dimana terdapat 4 dokter gigi yang melayani, tetapi untuk pelayanan yang dilakukan ataupun tahap yang ada di antriannya itu hanya satu, yaitu pemeriksaan gigi gitu. Jadi multi-channel single pass. Untuk menyelesaikan kedua soal ini, kita bakalan menggunakan software RStudio dan juga POM-QM. Oke, baik. Jadi untuk nomor satu, kita seperti biasa, kita bakalan menginstal packages yang bakal kita gunain dulu untuk menyelesaikan permasalahannya, di mana kita menggunakan package Queuing di sini. Di sini kita menggunakan sintak install.package dan juga kita bakal mengaktifkan package-nya dengan menggunakan sintak library. Sebelumnya, package-nya ini telah saya aktifkan, makanya dia ada updating loaded package. Jadi, ini tidak usah di restart lagi. Kita klik no. Setelah itu, kita bakal mendefine input, di mana karena di soal nomor satu itu merupakan single channel, single pass, makanya servernya itu kan cuma ada satu. Nah, jadi di sini kita kita deskripsikan bahwa servernya itu satu, lalu untuk lambdanya ataupun rata-ratanya itu tadi ada 48, dan untuk MU-nya itu ada 60. Dan di sini kita bakal input underscore mm1 karena dia merupakan servernya itu satu, yang single channel dan single pass itu. Lalu kita masukin sintak queuing new input mm1 lambda sama dengan lambda, mu sama dengan mu. Ini bakal kita run terlebih dahulu. Setelah itu kita bakal cek input menggunakan sintak check input dot i underscore mm1 input mm1. Oke, terus lalu kita bakal meng-create modelnya. Nah, di mana create model ini digunain buat untuk memasukkan rumusnya gitu. Ini kita run lagi. Setelah itu kita bakal print model untuk melihat hasilnya. Nah, ini udah dapat hasilnya. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa untuk yang A, tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan itu berada di angka 0,8. Lalu, untuk jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan berada dalam antrian atau LQ-nya itu adalah 3,2. Tetapi karena jumlah kendaraan itu tidak mungkin koma,
Makanya ini kita bulatkan, jadi jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan berada di dalam antrian itu ada 3. Lalu untuk jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan berada dalam sistem itu adalah 4. Lalu untuk waktu rata-rata yang diharapkan kendaraan menunggu dalam antrian atau WK-nya itu adalah ini 0,0667 jam. Lalu untuk waktu rata-rata kendaraan berada dalam sistem atau W-nya itu adalah 0,08333 jam yang ini. Baik, jadi selanjutnya kita bakalan membandingkan jawaban yang dari RStudio dengan jawaban yang ada di software POM-QM ini. Kita bakalan yang pertama itu kita harus ke modul, terus kita pilih yang waiting lines, lalu kita yang pilih new, dan kita pilih yang exponential service time yang MM1. Karena tadi itu servernya hanya ada satu. Jadi kita ganti. Nah, untuk eh, ininya kita masukin sesuai yang diketahui pada soal, di mana untuk lambdanya itu tadi 48 rata-ratanya. Lalu untuk eh, MU-nya itu adalah 60. Lalu untuk number of servernya itu kan tadi satu. Ini langsung kita solve. Nah, jadi di sini hasilnya itu telah sama dengan RStudio yang sebelumnya, di mana ada average number in the QE-nya itu adalah 3,2, lalu average number in the systemnya itu adalah 4, lalu ada average time in QE-nya itu 0,07 sekian, lalu ada average time in the system-nya itu 0,08 jam sekian gitu. Oke, jadi selanjutnya untuk nomor 2, di sini kita bakalan menggunakan sintaks yang emang kurang lebih sama, di mana yang pertama itu kita bakalan nge-define inputnya terlebih dahulu, di mana kan diketahui untuk soal nomor 2 itu servernya ada 4, lalu ada lambdanya itu atau rata-ratanya itu 40, dan MU-nya itu adalah 12. Di sini kita pakai sintaks input underscore MMC, queuing new input MMC. Nah, ini kita bakal run terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita bakalan cek inputnya menggunakan sintaks yang kurang lebih sama sama yang di soal sebelumnya, tapi di sini kita pakainya MMC. Heran. Lalu setelah itu kita bakal nge-create modelnya dan kita bakal nge-print modelnya. Nah, jadi di sini kita dapat mengetahui hasilnya yang dimana untuk yang pertama tingkat intensitas pengguna fasilitas atau fasilitas pelayanan atau P-nya itu dia sebesar 0,8333. Lalu untuk jumlah rata-rata pasien yang diharapkan berada dalam antrian atau LQ-nya itu adalah 3,2888608 atau dibuletin jadi 3. Terus jumlah rata-rata pasien yang diharapkan berada dalam sistem atau LS-nya itu adalah sebesar eh, yang ini 6,621942. Lalu untuk waktu rata-rata yang diharapkan pasien menunggu dalam antrian itu atau WQ-nya itu sebesar 0,08221521 dan untuk waktu rata-rata pasien berada dalam sistem itu adalah 0,1655485. Baik, selanjutnya kita menggunakan POM-QM seperti sebelumnya untuk membandingkan jawaban. Lalu kita ke modul lagi, lalu kita ke waiting lines. Kita ke new, oh sorry, waiting lines, kita ke new, dan kita pilih yang MMS ini. Nah, di sini kita bakal masukin lagi sesuai dengan soal yang sama kayak di RStudionya. Nah, sini itu servernya itu kan lambdanya dulu, lambdanya itu adalah 40. Lambdanya itu adalah 40. Lalu untuk service rate-nya atau MU-nya itu ada 12. Dan untuk number of servernya itu dia ada 4. Lalu kita solve.
Nah, di sini, kita dapat mengetahui bahwa untuk average number in the QE-nya itu ada 3,29. Ini sama dengan yang ada di RStudio, di mana di RStudio itu 3,28, di mana kalau di POMQM itu dibulatin. Lalu juga ada average number in the system-nya itu 6,62, sama. Terus juga untuk average time in QE-nya itu adalah 0,08 sekian. Itu juga sama. Terus untuk average time in system atau W-nya itu 0,17. Baik, mungkin cukup sekian video penjelasan atau penyelesaian tugas mingguan untuk modul ke-6 tutorial penelitian operasional 2 ini. Mohon maaf bila dari saya ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.